Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa na'budu wa nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah memberikan kepada kita keluhan panjenengan selalu petunjuk. Semoga keluhan panjenengan senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan sudah menjadi keyakinan keluhan panjenengan bahwa tatkala syukur kita diterima oleh Allah, syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan terus menambah nikmatnya. Tapi ketika keluhan panjenengan tidak mensyukuri nikmat itu, maka nikmat itu justru akan memberikan keburukan, bahkan akan memberikan azab kepada orang yang tidak mau mensyukurinya. Semoga Allah hindarkan kita dari segala macam mara bahaya dan bencana, insyaallah. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang proyek syaitan, tentang syaitan atau setan. Kita sudah sering mengenal setan, tetapi kalau saya pergi ke Jogja, itu di Wedi, itu ada mie ayam setan, Pak. Mie ayam apa? Setan. Saya itu kalau mendengar kata-kata seperti itu kadang-kadang miris, Pak. Kok masalah nama saja kok diberi nama yang jelek gitu. Sedangkan kelolaan panjenengan kan diberi tuntunan untuk memberikan nama yang terbaik gitu. Bagaimana kota Mekah, kota Madinah gitu. Kota Madinah itu sebelum Rasulullah datang itu namanya Yasrib. Itu artinya tercela, kalau tidak keliru. Kemudian setelah Nabi datang, beliau di sana diganti namanya dengan nama Madinah, kan begitu, diganti dengan nama yang baik. Dan di situ ada anjuran sunnah mengganti nama yang jelek menjadi nama yang baik gitu. Maka dengan gadah bisnis tolong dinamakan yang baik ya, Pak. Misalnya mie ayam barokah gitu gitu. Kok mie ayam setan gitu. Berarti sing tumbas itu pengikutnya setan gitu. Terus mie ayam pocong atau gitu. Enten nggih Pak iki. Enten. Pondok pesantren nggih sami Pak. Pondok pesantren napa niku ora aji barang niku gitu pondok. Pondok pesantren kok ora aji. Napa itu Pak sami. Pondok pesantren nggih sing apik kan ngoten nggih. Sunah Pak. Apalagi nama ini. Nama itu juga penting Pak. Karena nama yang buruk juga akan dipanggil, setiap orang yang manggil kan buruk. Kalau namanya terpuji misalnya Muhammad SAW atau namanya Muhammad, orang yang terpuji. Setiap dipanggil Muhammad berarti dia panggil orang terpuji. Kalau namanya jelek kan dipanggil orang jelek. Setiap kali datang panggil orang jelek misalnya katanya gitu. Berarti setiap perjalanan dia dipanggil itu hari-hariannya didoakan jelek. Maka monggo memberikan nama tetap nama yang baik. Kita akan membahas tentang syaitan. Kita awali dari surat Al-A'raf
ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk yang mana petunjuk itu Allah sudah tegaskan di dalam surat yang kita baca minimal 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Kami minta petunjuk. Kula panjenengan nyuwun petunjuk agar apa? Maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, kita tidak dimurkai dan kita tidak tersesat. Kalau nanti dimurkai dan tersesat, yaitu celaka akhirnya. Kita minta petunjuk agar kula panjenengan tidak menjadi orang yang dimurkai oleh Allah dan tidak menjadi orang yang tersesat. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam," termasuk kula panjenengan, "la yaftinannakumus syaitan." Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan minal jannah, kedua ibu bapakmu dari surga. Yang mengeluarkan apa? Ibu bapak kula panjenengan dari surga, yaitu sinten? Nabi Adam dan Hawa. Jadi telah mengeluarkan dari surga. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ayat ini memberikan petunjuk dumateng kula panjenengan untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh, untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Ampun dijadikan teman. Dulu pernah kita bahas, Pak. Kalau menjadikan teman berarti mengikuti syaitan. Contohnya, Pak, yang ngapunten nggih. Syaitan itu kalau dahar kayak astoro kiri. Tapi jenengan mungkin nek sing astoro kiri ampun, wah, enak syaitan nggih. Ampun mboten dibatin mawon nggih. Mboten ngapun. Pakai tangan kiri. Yang ngapunten. Setan itu juga tidak pernah tidur siang hari, Pak. Jangan tidur betul siang hari. Film ya, film insyaallah. Tapi itu salah satu nama kebiasaan setan dan lain sebagainya. Kebiasaan setan. Jadi setan itu adalah musuh, maka jangan dijadikan nama teman. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 91 ini mulai setan mulai memberikan bagaimana dia bertingkah laku ya, Pak. Dalam surat Al-Maidah ayat 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kula panjenengan semuanya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya maka jadikanlah ia musuh, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Terus setan itu mengajak golongan, Pak, tidak hanya 1-2 orang, tapi golongan semuanya, Pak, supaya mereka menjadi pengikut, supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, kalau kula panjenengan sudah mengetahui dan meyakini tanpa ragu-ragu bahwa setan itu musuh, maka kula panjenengan harus berhati-hati, harus banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musuh ini melihat kula panjenengan sedaya dan kula panjenengan tidak melihat mereka, tidak melihat musuh kita. Maka kula panjenengan harus meminta petunjuk dari Allah bagaimana cara untuk mengalahkan musuh ini.
atau tidak mengikuti musuh ini, agar musuh ini tidak menjerumuskan kula lan panjenengan sedaya. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu proyek setan adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat surat Al-Maidah, tadi surat Al-Fatir ya Pak, mohon maaf. Tadi surat Fatir ayat 35 yang artinya ayat 6, surat Fatir ayat 6 yang artinya tadi sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Fatir ayat yang ke-6 yang tadi. Kemudian dijelaskan di ayat surat Al-Maidah ayat 91. Salah satu proyek setan yang terbesar adalah sebagaimana Allah tunjukkan di dalam surat Al-Maidah ayat 91 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Jadi misi setan itu atau proyek setan salah satunya yang terbesar adalah menimbulkan kebencian dan permusuhan. Menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ini yang menjadi proyek terbesar setan. Kalau setan sudah punya proyek seperti itu, kalau bisa Yusuf ampun jadi orang yang mensukseskan proyek itu, atau istilahnya membantu proyek itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, Inna syaitana qad a'isa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil arabi walakin fit tahrisi bainahum. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah orang-orang yang sholat di Jazirah Arab, tapi ia akan mengadu domba di antara mereka. Jadi ketika setan sudah putus asa untuk disembah, maka mereka kemudian melancarkan serangan yang selanjutnya. Proyek selanjutnya adalah mengadu domba di antara mereka. Jadi setan ini tugasnya menghancurkan kelolaan panjenengan lewat jalan bagaimana agar muncul kebencian dan permusuhan. Ini yang perlu kelolaan panjenengan pahami. Ini salah satu misi setan. Karena setan punya proyek besar ini menjalin permusuhan untuk menjadikan permusuhan di antara kita, kebencian di antara kita, maka cara menggagalkan proyek itu adalah yang pertama, kelolaan panjenengan harus memahami beberapa hal. Harus memahami beberapa hal agar proyek itu tidak berhasil. Kalau sampai proyek itu berhasil, Masya Allah, yang terjadi adalah keburukan dan keburukan dan keburukan. Kalau proyek ini sampai kita dukung, maka yang ada hanya kehancuran dan kehancuran. Nah, proyek itu apa saja? Bagaimana cara menggagalkan proyek itu? Maka yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus menjaga persaudaraan atau menjaga ukhuwah. Menjaga persaudaraan sebagaimana yang Allah firmankan, berikan petunjuk di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Orang-orang yang beriman di sini tidak dikatakan Islam ya Pak. Walaupun ketika bicara tentang iman di situ sudah ada iman. Artinya apa? Nanti ada perbedaan antara orang Islam dengan orang yang beriman. Orang yang Islam dan orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini bersaudara. Golongan panjenengan ini bersaudara dan dipersaudarakan di atas akidah. Kita memiliki akidah yang sama, kita memiliki tauhid yang sama.
Oleh karena itu kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita saudara, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau nanti kita berselisih tadi isinya setan, isinya iblis. Kalau berselisih, fa aslihu baina akhwaikum, maka segera damaikan agar tidak berlarut-larut, agar tidak terus berkepanjangan. Ini tugas pengelola panjang sebenarnya. Jadi kita dipersaudarakan dengan agama ini. Kenapa dipersaudarakan dengan agama ini? Allah yang mempersaudarakan kita. Dan kalau kita sudah bersaudara, tentu ada ikatan-ikatan. Jangankan masalah persaudaraan agama, persaudaraan yang disebabkan karena dunia saja, kadang-kadang ikatannya luar biasa. Contohnya, sama-sama makan bakso, punya hobi makan bakso, akhirnya ngepit bareng, akhirnya bakso senyena, kono pak, kemudian kalau ada anggota komunitas pecinta bakso nanti ada yang ada yang kena halangan, dia membantu pak komunitas ini, membantu menolongnya dan seterusnya. Kenapa? Awalnya hanya dari sama-sama makan bakso. Yang lain contohnya sama-sama punya hobi naik sepeda, pak. Akhirnya kumpul. Se-Indonesia punya komunitas sepeda Indonesia, gitu. Sama-sama hobi naik sepeda. Akhirnya kumpullah di situ satu tempat, bahkan mendirikan kantor, pak, bangun kantor, pak. Komunitas sepeda Indonesia. Di situ kemudian mereka muncul persaudaraan, pak. Kalau ada yang satunya terkena musibah atau satunya mendapat kesulitan, dia akan menolongnya, pak. Karena apa? Merasa bahwa kita satu komunitas. Satu komunitas, komunitas hobi sepeda atau hobi sepeda motor atau komunitas mancing seluruh Indonesia, pak. Disingkat komunitas mancing seluruh Indonesia. Terus akhirnya mendirikan komunitas, pak. Gara-gara sama-sama hobi, akhirnya membuat persaudaraan. Bahkan kadang-kadang saking butanya mereka terhadap apa yang mereka pahami tentang persaudaraan, saudaranya salah saja dibela. Kadang saudaranya salah saja dibela. Kenapa? Ya karena pun saking eratnya tadi persaudaraan. Oleh karena itu persaudaraan yang didasarkan atas dasar akidah yang sama, keyakinan yang sama, dibangun oleh agama yang mulia ini, agama Islam, dibangun atas dasar keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya ini persaudaraan yang semakin apa? Semakin erat, semakin kuat. Maka sampai Allah menyatakan fa aslihu baina akhwaikum. Ya, maka damaikanlah saudaramu kalau sampai nanti ada perselisihan. Terus semoga persaudaraan kelola kepanjangnya dijaga sebaik mungkin. Kalau nanti ada hal-hal yang menjadikan perselisihan, segera pak didamaikan. Jadi yang harus kita pahami, yang pertama ini pak, untuk menggagalkan proyek dari setan yang luar biasa, yang dia telah mengatakan lewat petunjuk Allah, setan itu akan menjadikan kita bermusuhan dan menjadikan kebencian di dalam diri umat, di dalam diri orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita sudah bersaudara, insya Allah yang namanya saudara tidak mungkin menyakiti, yang namanya saudara tidak mungkin menzalimi, yang namanya saudara tidak mungkin tidak membantu, pasti saling membantu. Tidak mungkin menghina, tidak mungkin menyepelekan, gitu. Yang namanya saudara tidak mungkin menghina, ya, dan seterusnya. Jadi melalui panjenengan sambung paham. Tadi kita bahas, ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah luar biasa. Salah satu hal yang dilakukan pertama Nabi adalah mempersaudarakan antara orang yang Mekah yang hijrah ke Madinah, kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dipersaudarakan mereka. Bahkan persaudaraan itu melebihi
saudara mereka sendiri yang saudara, melebihi saudara mereka yang saudara. Nah, mudah-mudahan kelolaan panjenengan sami-sami berdoa ya Pak. Semoga persaudaraan kelolaan panjenengan di sini lewat majelis ini, lewat masjid At-Taqwa ini, untuk persaudaraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi bersaudara sampai jannah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita pahami untuk mencegah itu permusuhan dan kebencian yang merupakan proyek dari syaitan. Kemudian yang kedua, golongan panjenengan harus memahami bahwa merusak ukhuwah, merusak persaudaraan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, golongan panjenengan disuruh untuk tidak bercerai. Golongan panjenengan untuk disuruh untuk selalu berpegang teguh pada agama ini, apapun yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kamu semuanya pada agama Allah ini. Berpeganglah kalian semuanya pada tali agama ini. Wala tafarraqu, janganlah bercerai. Kalau peribahasa mengatakan serigala itu akan memakan domba yang sendirian, maka bebas sebenarnya. Maka sering berjamaah, sering kumpul, sering berjamaah untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sholat, ya teman. Sholat itu kumpul, kumpul satu-satu. Nongkrong di mawon, lolos panjangnya selalu memegang jamaah atau bersama-sama. Terus kelolaan panjangnya harus memahami bahwa merusak ukhuwah itu dilarang oleh agama. Oleh karena itu jangan bercerai. Kalau ada permasalahan segera didamaikan, diklarifikasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, cara menggagalkan proyek setan yang harus kita pahami, yang pahami adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau pedoman kita Al-Quran dan Sunnah, insya Allah semuanya akan sama. Kalau berbeda itu paling hanya sedikit. Berbeda itu bukan hal-hal yang pokok, mungkin hal-hal yang sabar saja. Jadi kalau panjenengan harus memahami bahwa kita itu punya pegangan yang sama. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada perbedaan ini paling sedikit, terlalu banyak kesamaan kelolaan panjenengan sendiri. Misalnya ada 100 hal, mungkin yang berbeda hanya 10, yang sama mungkin 90. Kita sama-sama muslim, sama-sama orang beriman misalnya. Kita sama-sama sholat dan seterusnya. Nabi kita Muhammad SAW, kita Al-Quran sama Pak. Tapi kadang-kadang orang hanya melihat perbedaannya saja, tidak melihat betapa banyak yang persamaan itu. Bagaimana pernah kita contohkan, kalau orang punya uang 1 juta, yang hilang 5.000, yang diingat-ingat 995.000 atau 5.000. Yang diingat-ingat pasti dari 5.000, bukan yang 995.000. Bahkan diceritakan kemana-mana Pak. Satu kampung setiap kali ketemu, dia itu mau tak nyutok, hilang 5.000. Maka terus Pak. Tapi dia jarang berkata, alhamdulillah dia itu mau hilang 5.000. Satu juta hilang 5.000. Kita sangat berlima. Orang kadang melihat yang buruk, tidak melihat yang baik. Maka kelolaan panjenengan banyak kesamaan dibandingkan perbedaan. Oleh karena itu berpegang dengan manhaj yang tidak menimbulkan perpecahan. Artinya kelolaan panjenengan selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir, cara menggagalkan proyek yang pertama, memahami bahwa kita adalah saudara. Yang kedua, merusak persaudaraan itu
dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah SWT. Yang ketiga, kita memahami bahwa kita memiliki pegangan yang kuat, pegangan yang sungguh luar biasa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Nabi mengatakan besok di akhir zaman akan banyak terjadi gejolak. Maka berpeganglah kepada dua hal yang tidak akan pernah sesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir atau yang keempat, tidak setiap perbedaan itu menimbulkan perpecahan. Tidak setiap perbedaan itu menimbulkan perbedaan. Karena keluhan panjenengan ini sampun memahami bahwa berbeda itu kadang-kadang memberikan rahmat. Perbedaan itu akan memberikan kebaikan kepada keluhan panjenengan beliau. Contohnya, contoh sepelenya sendal itu berbeda ya Pak, antara kanan dan kiri. Akhirnya memberi kenyamanan ya Pak. Tapi kalau sendalnya sama kanan semua, ya betul sepatu kanan semua, ya betul dan seterusnya. Jadi kita harus paham bahwa tidak setiap perbedaan itu menghasilkan perpecahan. Ini yang harus kita pahami dulu ya. Kalau ini belum paham, nanti kita akan melangkah ke langkah yang kedua sulit. Keluhan panjenengan akan melangkah yang kedua sulit. Apa langkah yang kedua? Langkah yang kedua adalah mempraktekkan apa yang sudah kita pahami. Mempraktekkan apa yang sudah kita pahami. Jadi yang pertama kita memahami bahwa keluhan panjenengan bersaudara. Keluhan panjenengan memahami bahwa merusak persaudaraan itu dilarang agama. Keluhan panjenengan memahami bahwa keluhan panjenengan harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada perbedaan, nanti kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan dikembalikan kepada yang lainnya. Bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk, bagaimana Nabi Muhammad memberikan teladan, itu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus keluhan panjenengan pahami. Nah, selanjutnya yang perlu dipraktekkan, apa yang perlu dipraktekkan? Yang pertama, bersihkan hati. Yang pertama, bersihkan hati dari segala sesuatu yang merusak hati. Kalau muncul penyakit hati, segera dihilangkan. Segera hilangkan. Kalau ada penyakit hati yang ada di dalam diri keluhan panjenengan, segera hilangkan Pak. Jangan didiamkan, apalagi jangan disebar-sebarkan. Karena penyakit hati itu menular. Menular. Tidak hanya penyakit fisik saja Pak. Ya, tidak hanya penyakit fisik, tapi penyakit hati juga menular. Maka kalau hati ini kemudian ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Jangan ditambah penyakit itu Pak. Nanti babrak dan babrak. Kalau ada penyakit hati, segera istighfar Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Allah memuji Pak. Allah memuji orang-orang yang selalu membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri Pak. Yaitu mensucikan hati Pak. Bahkan Allah sampai bersumpah di dalam surat Asy-Syams 8 kali, 8 kali atau 11 kali. Sampai bersumpah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Di dalam jiwa ini ada fujuraha wa taqwaha, ya, fujur dan takwa. Maka sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hati. Kalau hati ini sudah terjangkit penyakit, jangan dibiarkan, jangan ditambahi, tapi diobati. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Luqman bin Bashir radhiyallahu anhu, hadis itu sudah sering kita dengar atau mungkin bahkan kita sudah menghafalnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad itu. Dan jika
dia rusak, maka rusaklah pula seluruh jasadnya. Dalam tubuh kita, di dalam jasad ini ada segumpal daging, segumpal darah atau segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruhnya. Dan kalau daging itu buruk, maka buruk semuanya. Ala wahiyah qalbi, dan itu adalah hati. Dan penyakit jasad itu awalnya juga dari penyakit hati. Penyakit jasad itu awalnya dari penyakit hati. Maka sungguh beruntung orang-orang yang hatinya bersih. Sungguh beruntung orang yang hatinya bersih atau suci dari segala macam kotoran atau keburukan. Oleh karena itu, praktek pertama untuk menjagakan proyek setan agar tidak terbusuar, yaitu menjaga hati agar tidak munculnya penyakit. Munculnya penyakit. Dan penyakit hati banyak sekali. Penyakit hati itu mulai dari iri, dengki, ya, kemudian ghadab atau marah, fitnah, kemudian banyak sekali ya. Ini munculnya dari sini. Kalau ini nanti dibiarkan merembet, bahkan bisa menular. Penyakit hati. Bagaimana cara mengobatinya, Pak? Bolang panjenengan pun ngertos nih cara mengobati penyakit hati. Tombol hati, wonten pinten? 5 perkara ini, Pak. Yang pertama nopo, Pak? Maca Quran. Jadi nganggo Quran. Bagaimana Al-Quran ini akan bisa mengobati hati, Pak? Allah sudah memberikan petunjuknya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran ma huwa syifaa' sebagai obat, Pak. Sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau bulan panjenengan nanti merasa kok punya gejala-gejala sakit hati, itu jenengan langsung baca Al-Quran. Dengan jenengan dan ini kepala bocor Jawa ini apa? Dengan kepala itu pusing. Biasanya ingat nopo, Pak. Ingat nopo, Pak. Botrek. Kalau ini Pak dari sirai umat itu untuk botrek loro, Pak. Terus terakhir kalau kertas untuk botrek telu. Sama lu nek sesuk terus papat limo terus overdosis. Maka umumnya bukan karena penyakit, Pak. Aman itu PT kosong, Pak. Kadang-kadang kamar dompetnya kosong, mumet buatan kadang-kadang. Mumet ya, Pak. Jadi, nek pusing kan langsung kadang-kadang ingat Bu, betul. Nah kalau keluar panjenengan punya penyakit hati, langsung ingat Al-Quran. Dengan buka mushaf, baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan nek boten saged maos Quran, mangstel ini apa? Enten HP. Jenengan mangleren sekedap. Waktu sekaya jenengan nek sakit kepala mau. Jenengan leren, kerja ni leren, gitu Pak. Terus ngendikan kali ibu, aku tak ramakan kerja saya. Tak nyenggolin dokter. Enten jadi dokter antri 2 jam, Pak. Itu antri suntiknya teng dokter. Terus antri obatnya 2 jam, Pak. Pinten jam, Pak? 4 jam. Itu dari perjalanannya, Pak. Mungkin dari jajan mampir mie ayam gitu, Pak. 1 jam. Berpikir Pak 5 jam gitu. Dijak ngobrol itu mie ayam, dijak ngobrol koncone 1 jam, Pak. Berpikir jam 6 jam. Dengan maca Al-Quran dari yang 5 menit kadang-kadang pun mereng gitu. Itu sedangkan itu obat hati yang luar biasa. Obat hati. Apa tandanya hati ini sakit, Pak? Hati sakit ini tandanya apa? Tandanya boten tenang, Pak. Gelisah. Tandanya hati sakit itu gelisah, boten tenang, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Maha apa? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ini tanda-tandanya hati sehat itu hatinya tenang. Kalau hatinya tidak tenang berarti dia ya, pasti ada penyakit. Ya, salah satu tombol ini mau nopo tombol hati itu lima awan lagi nopo mocokon sakmat maknane pak. Nek jenengan mau kok dereng mari jenengan maca maknane. Maknane ini yang pertama monggo dibersihkan hati dari segala keburukan dan penyakit hati. Karena penyakit jasad itu awalnya dari hati, dari hati. Kemudian yang kedua, Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanna inna ba'dadh-dhanna ism. Janganlah berburuk sangka ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan, bahasanya untuk menjaga persaudaraan, ukhuwah di antara keluarga panjenengan sedaya. Jagalah atau jangan buruk sangka. Ismu ba'dadh-dhanni ismi, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi yang kedua adalah berlatih untuk husnuzon, jangan suudzon, berlatih untuk berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Pak, kalau ada saudaramu yang berhalangan, carilah udurnya 1 sampai 70. 1 sampai 70. Kalau kalian tidak menemukan uzur yang ke-70, maka mungkin ada uzur yang tidak kalian ketahui. Sampai hati-hatinya. Misalnya, Pak Abdullah kok hari ini boten teko. Niku kula panjenengan husnuzon, berbaik sangka. Oh Pak Abdullah kok boten dugi napa ya Pak? Oh kok menawi jawab Pak boten gadah mantol. Mungkin mantol iki kok menawa tanggane enten sing repot. Ora wis liwat omahe kok. Lah terus Pak ngantek pengen kok. Niki jaga hati gen husnuzon Pak. Terus kata Ja'far Muhammad rahimahullah ta'ala, nek tekan 70 kok ora ketemu, terus ditutup anggo mbok menawa enten uzur sing boten diketahui. Oh, ora ngerti aku, mbok menawa dheweke repot ki aku ora ngerti. Niku Pak, saking menjaga napa? Hati biar tidak napa? Suudzon. Kita ambil ya Pak jadi Pak. Kira-kira nek telu ngono kadang-kadang belum ditutup ya Pak. Nah, ini gue mantol, paling mantolnya suwek ya minggu bulan anak-anak ini. Kok kira-kira dia anak, terus Pak, dikejar. Nah, penyakit hati ini kan buatan segera ditutup Pak. Mungkin jalan-jalan sakit nular Pak. Contohnya Pak, yang ngapunten. Kalau ini pun bahas kisah Yusuf ya. Nabi Yusuf putrane, kakaknya Yusuf niku berburuk sangka Pak sama Yusuf. Ngendikan apa? Di Quran ngendikannya kan. Ketoke bapak wis ora sayang karo awake. Ketoke bapak sayang karo Yusuf wis ora sayang karo awake. Niku sing ngendika sing kakak yang paling gede Pak. Tidak disebutkan namanya Quran. Terus kakak liyane pripun Pak? Mengamini. Iya. Ngoten niku Pak. Kita iya lho Pak. Nah, ngoten niku. Lah, iya niki nular Pak. Nular nang mriki terus disawake mriki. Oh iya ketoke lho Pak iki. Ketoke. Terus nular ngoten niku. Nah, nek enten wonten nek saged monggo Pak saran-saran kula ya latihan sami-sami. Nek enten wonten ket nyari undur ping pinten mau? 70. Manghitung nggih. Nggih. Nek dereng 70 ampun dihitung. Wah niku nek jadi saking ngati-ngatinya nopo jogo nopo
persaudaraan. Kenapa Pak? Karena prasangka itu, sebagian prasangka itu dosa. Ojo-ojo nanti kita yang salah, kita yang salah. Jadi itu. Jadi kakaknya Nabi Yusuf berprasangka sih betul jelas tidak, belum tentu benar. Yo, kok bapak wis ora sayang karo awake, sayang kali Yusuf. Nah ini perlu kelolaan panjenengan latih untuk selalu berbaik sangka dan hindari untuk berburuk sangka. Soalnya mau penyakit ini menular dan sering kami sampaikan kata-kata itu ampun menyepelekan kata karena kata-kata itu dahsyat ya Pak. Perang Hunain, Nabi perang Hunain kalah, sebenarnya menang tapi hampir kalah gitu. Itu juga gara-gara penyakit ini, penyakit gebede kalau Jawa ini dilontarkan terus menjalar ke seluruh pasukan, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka sombong Pak. Dan sombong inilah yang meruntuhkan, menghancurkan diri seseorang. Kalau sudah sombong Pak, pasti hancur. Bagaimana sombongnya Raja Namrud, bagaimana sombongnya Qarun, bagaimana sombongnya Fir'aun. Orang kalau sudah sombong Pak, tanda-tanda kehancurannya pasti dekat. Allah akan menghancurkan dengan caranya, dengan caranya. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah hindarkan kita. Dan terus untuk menjaga persaudaraan tadi dan menggagalkan proyek setan, kelolaan panjenengan tugasnya adalah latihan husnuzon, berbaik sangka. Kemudian yang ketiga, latihannya atau prakteknya yang pertama, kalau muncul penyakit hati dalam hati kita, segera dihilangkan Pak. Kalau mungkin kakaknya Yusuf tadi, enggak loh, bapak itu enggak mungkin pilih kasih sama kita. Wajar lah Yusuf itu disayangi karena dia paling kecil, dia masih kecil kan, harusnya ngotot Pak. Tapi karena sudah penyakit hati itu tambahin saja akhirnya membesar. Yang kedua, kelolaan panjenengan latihan untuk selalu berbaik sangka kepada saudara kita. Bapak-bapak menawi ngrasake jangan ibu-ibu nggih napa asin banget to Bu, iki mau kotak broke punya sak lodo. Itu berbaik sangka mawon menawi apa lupa, ngoten mawon nggih, lupa nggih. Soale ngapunten Pak, saestu kula ngertos kabar saking seseorang saking boten sementing kali jangan ini dicidukne pasir Pak. Jadi pasir yang dipacul dileboki dengan wajan jangan dibuang Pak. Lo baru ngetos lah itu. Kenapa? Karena saya dimintai tolong untuk menyembuhkan menyaputan Pak. Istrinya terkena penyakit saraf stres Pak. Stres ini, buka Pak segera sembuhkan. Gara-gara itu Pak. Salah satu yang orang senang sebagai pasir di Brunei gitu. Dan terus jangan dikasih monggo usulkan mawon. Bapak Nabi mau pas kayak uyah karo nyetel dangdut dari lali. Tapi pas gojekan pas jangan kali nyetel betul dangdut lah, bermakai ceramah di lali. Kayak uyah nomor dereng. Yang ketiga Pak, lupakan dan maafkan Pak, dalam hal urusan pribadi. Kalau urusan yang berhubungan dengan umat dinasehati gitu. Tapi kalau urusan pribadi Pak, lupakan dan maafkan. Pun dilalek mawon. Karena hanya orang yang besar yang bisa memaafkan dan melupakan. Hanya orang yang besar, berjiwa besar, hanya orang yang betul-betul memiliki hati yang lapang, yang mampu memaafkan dan melupakan. Dia pun nanti kalau sampai akan bahwa tingkatan tertinggi dari memberikan maaf adalah melupakan. Pun boten eleng Pak. Nek sampai kelolaan panjenengan memaafkan
dan melupakan, maka Allah berjanji di dalam Al-Quran, kami pun akan melupakan dosa-dosa kalian nanti di yaumul qiyamah. Jadi kita akan dilupakan, Pak, dosa-dosanya. Ya Allah, saya dulu punya dosa ini, saya dulu dosa ini, ya Allah. Saya hari ini melupakan dosa-dosamu sebagaimana kamu dulu memaafkan saudaramu dan melupakan. Karena ada orang yang memaafkan tapi masih ingat ya Pak nih. Yo tak maafke, maafke. Ning anggere ketemu wong iki diceritake kalih tiyang iki, kae dhisik ngantemi aku. Ngoten niku. Ditanya nek ketemu kae dhisik ngantemi aku. Ngoten. Yo tak maafke, ning masih diomongke. Itu. Sing sae napa wau dimaafkan terus dilupakan. Ning angel nggih Pak nggih. Angel. Monggo latihan. Yang terakhir Pak, berlatihlah untuk menetralisir masalah itu berikut. Lepas gini, berlatihlah untuk meredakan masalah. Nah, enten masalah yang berhubungan dengan sederek-sederek lagi, misalnya ngoten nggih, ampun digedhek ning saya dicileke lah nggih. Ampun nek cara geni pun alit, ampun ditambahi bensin, tetapi nek sakit nggih dicileke nggih Pak nggih. Kalau masalah yang ada di komunitas persaudaraan Kulalan Panjenengan ditutupi karena tidak ada orang yang tidak berbuat salah, tidak ada orang yang bersalah. Tetapi kalau dia kemudian sudah menyadari dan minta maaf, ya kita doakan semoga tidak diulangi lagi, Pak. Bertobat dan tidak diulangi lagi. Jadi berlatih untuk menetralisir masalah, tidak dibesarkan. Itu 4 latihan, Pak. Yang pertama tadi 4 memahami, yang kedua tadi 4 latihan kesane Kulalan Panjenengan betul-betul mampu menggagalkan proyek setan, yaitu menghancurkan mencerai-beraikan Kulalan Panjenengan sendiri, atau membangun kebencian dan permusuhan di antara Kulalan Panjenengan sendiri. Terus insya Allah dengan beberapa hal tadi, insya Allah persaudaraan kita akan terjaga. Para sahabat dulu sering berdebat, Pak, punya kesalahan dan dosa. Tapi kesalahan-kesalahan para sahabat itu bisa dipahami. Yang berbuat salah ini kemudian segera memperbaiki, bertaubat dan sebagainya. Dan kalau ada perbedaan, itu perbedaannya dimaklumi. Yang penting masih banyak persamaan yang Kulalan Panjenengan miliki daripada perbedaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang kami sampaikan tentang tipu daya setan, bahwa setan itu hanya ingin menimbulkan permasalahan, permusuhan dan kebencian. Maka setiap kali timbul rasa iri dan dengki, rasa kebencian terhadap saudara Kulalan dan Sedaya, segera beristighfar. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena tidak ada keburukan kecuali itu adalah tipu daya syaitan. Mudah-mudahan kita dihindarkan, dan sekali lagi mudah-mudahan persaudaraan Kulalan Panjenengan, persaudaraan yang diridhoi Allah, dan nanti sampai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pamunten. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.